welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maulana Al-Ghafiki di channel Skakmat, di mana channel ini akan membahas materi-materi matematika, contoh soalnya dan tentunya pembahasannya, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jika kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Maulana Al-Ghafiki, bisa dipanggil Pak Maulana. Pada video kali ini, kita akan membahas subbab lanjutan dari subbab sebelumnya, yaitu jarak garis ke bidang dan jarak bidang ke bidang. Tentu saja masih di bab dimensi 3, gitu ya. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama, kita ke sub yang pertama, yaitu jarak garis ke bidang. Jadi di sini Pak Maulana punya garis dan punya bidang sesuai dengan judulnya. Oke, kita baca dulu penjelasannya. Gambar di samping menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Jadi jarak antara garis dan bidang yang dimaksud itu apa? Adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis ini dan bidang ini, gitu ya. Tentu saja dengan syarat yaitu tegak lurus, gitu ya. Tegak lurus itu apa? Jangan lupa, tegak lurus adalah membentuk sudut 90 derajat, gitu ya. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung saja ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal, Pak Maulana di sini lagi-lagi memakai contoh bangun kubus. Jadi seperti ini soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis AE ke bidang BDHF. Jadi AE itu garis yang biru ini ya anak-anak. Nah, ini adalah bidang BDHF. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, kira-kira ruas garis mana yang mewakili jarak antara AE ke bidang BDHF, gitu ya. Oke, kita langsung ke solusinya. Gambarnya sama seperti yang di soal tadi. Oke, di sini jarak AE ke bidang BDHF dapat diwakili oleh panjang AP. Ini yang sering kalian bingung ya. Diwakili seperti apa sih Pak maksudnya, gitu ya. AP. Kenapa AE bisa diwakili dengan A, gitu ya? Karena A ini ada di garis AE. Kenapa bidang BDHF ini diwakili P? Karena P ini berada di bidang BDHF. Lah kok bisa AP yang mewakili? Karena A ditarik ke P adalah tegak lurus, gitu ya. Jadi jarak terpendek dan tegak lurus. Terus yang perlu dibuat catatan adalah apakah jaraknya hanya A ke P? Apakah hanya bisa diwakili A ke P? Jawabannya tidak hanya itu. Jadi bisa diwakili E ke pertengahan antara H ke F, gitu ya. Jadi kalau diambil titik O semisal, jadi bisa diwakili dengan EO, gitu ya. Jadi misal diambil titik tengah antara AE di sini X, gitu ya. Terus Y di tengah-tengah bidang ini, berarti nanti XY juga sama kayak AP, sama kayak EO, kayak itu. Paham ya anak-anak? Jadi berdasarkan prinsip itu, maka AP adalah setengah AC. AC sendiri adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, di mana diagonal bidang ingat-ingat adalah A akar 2. Karena A-nya adalah 8 cm, maka diagonal bidangnya AC sama dengan 8 akar 2, gitu ya. Berarti kalau setengahnya AC hasilnya adalah 4 akar 2, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jarak AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2 cm, gitu ya. Kira-kira kalian insya Allah paham, gitu ya. Kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu jarak bidang ke bidang. Jadi sesuai dengan judulnya, di sini ada 2 bidang, gitu ya. Kita baca penjelasannya dulu. Gambar di samping menunjukkan jarak antara
bidang W dengan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Jadi lagi-lagi jaraknya adalah ruas garis yang menghubungkan kedua bidang ini dengan catatan tegak lurus di bidang V dan tegak lurus di bidang W. Jadi harus tegak lurus di kedua bidangnya, nggak boleh hanya salah satu bidang gitu ya. Karena di sini kita membahas jarak bidang ke bidang, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham gitu ya, lebih mudeng. Gitu. Oke, lagi-lagi di sini Pak Maulana pakai contoh dibangun kubus, gitu ya. Atau bangun ruang kubus. Kita lihat soalnya dulu. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah, nah, AFH diwarnai dengan oranye, gitu ya. BDG diwakili dengan warna biru. Kedua bidang itu sama-sama berbentuk segitiga. Nah, yang ditanya adalah jaraknya nih dari bidang yang oranye ke bidang yang biru ini berapa, gitu ya. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke solusi atau pembahasan gitu. Oke, di sini ada hal yang baru yang perlu kalian catat dan perlu kalian pahami. Tentu saja harus diingat juga gitu ya. Yaitu aturan persegi panjang. Jadi sebelumnya sudah kalian pelajari ada aturan Pythagoras, ada aturan luas segitiga gitu kan ya. Di sini ada yang baru mengenai aturan persegi panjang. Oke, kita baca ya. Berdasarkan gambar kubus di atas atau di samping gitu ya, bisa didapatkan persegi panjang ACGE seperti pada gambar berikut, gitu ya. Kalau Pak Maulana munculkan gambarnya di sini. Jadi ada persegi panjang ACGE. Ada yang tanya, kenapa kok persegi panjang bukan persegi ya? Jelas, di sini kan AE-nya adalah 6 cm. Kalau EG itu kan lebih panjang dari AE kan? Karena ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, jadi dia lebih panjang pasti dari rusuknya. Jadi dia pasti membentuk persegi panjang gitu ya. Kalau Pak Maulana gambar lagi perjelas seperti ini hasilnya. Jadi ada persegi panjang ACGE gitu. Terus di sini kita Pak Maulana tarik garis ya, A ke tengah-tengah EG, G di tengah-tengah AC gitu. Maka ketika ditarik garis E ke C akan membagi 3 bagian. E ke C, E ke C itu apa? Kalau kita lihat di bangun ruang di sini, E ke C adalah apa? Diagonal ruang, gitu ya. Jadi fungsinya aturan persegi panjang ini, maka garis ini yang hitam ini akan membagi 3 bagian yang garis titik-titik ini ya, yang putus-putus ini ya. Jadi membagi 3 bagian yang sama. Artinya apa? Artinya adalah EX, XY dan YC ini panjang yang sama, gitu ya. Paham sampai sini? Oke, untuk lebih paham kita lanjut dulu. Nah, ini adalah 3 gambar yang Bapak gambar tadi, gitu ya. Selanjutnya di situ berdasarkan gambar di atas maka didapat EC adalah diagonal ruang. Ingat-ingat, diagonal ruang adalah apa? A akar 3. Karena A-nya adalah 6 cm, maka EC adalah 6 akar 3. Ingat, EC itu ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Lah, terus maka didapatkan EX, XY dan YC itu adalah sama. Maka AFH gitu ya. Berarti kan ini kan bidang oranye ini itu ada di garis ini. Garis A ke sini nih. Ya kan? Sedangkan bidang biru ini ada di garis G ini. Oke? Lah, maka dari itu berarti kan jarak kedua bidang ini kan ini, nak. X ke Y ini ya, X ke Y. Maka X ke Y itu adalah sepertiga dari EC. Gitu ya. Karena EC-nya adalah 6 akar 3, maka sepertiga dari EC adalah 2 akar 3. Gitu ya. Oke. Pak Maulana rasa ini cukup jelas. Jadi untuk lebih pahamnya kalian kerjakan latihan soal di modulnya.
Kalau masih belum paham silakan tanya ke Pak Maulana, bisa via chat maupun via telepon gitu ya. Oke. Untuk subbab berikut selesai sampai sini gitu ya. Sebelum Bapak akhiri, ada sedikit kata-kata yang perlu kalian ingat atau perlu sedikit bermanfaat buat kalian. Jadi kesulitan ada hal yang wajar dalam sebuah proses belajar. Dari kesulitan itu muncullah sebuah solusi. Dan itulah yang dinamakan belajar, dari yang belum bisa menjadi bisa. Jadi kalau belajar jangan takut dengan kesulitan. Dari kesulitan itulah akan ada namanya proses yang namanya belajar gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.